Ya, sementara itu setelah kita diperlihatkan master metalurgi yang sudah pergi, kita kini diperlihatkan seorang pria yang sedang bertarung melawan ular raksasa. Seorang pria berhoodie itu sedang mencoba untuk mengalahkan ular raksasa itu. Terlihat ular itu sudah melilit pria itu, namun pria itu tidak mau kalah. Dia mengeluarkan kekuatannya. Dalam sekejap dia menghajar pria itu begitu saja. Namun ular itu juga tidak mau kalah. Dia mencoba untuk menelannya hidup-hidup. Namun ular itu merasakan sesuatu. Lilitannya mulai longgar dan sekeras apapun dia berusaha untuk melilitnya lagi. Pria itu terlalu kuat dan akhirnya pria itu pun berhasil melepaskan lilitan dari ular itu. Pria itu tanpa basa-basi dan tanpa membuang-buang waktu langsung saja melakukan beberapa pukulan kepada ular itu yang terlihat rupanya yang sepertinya adalah pria itu adalah Meng Xiwo. Pria itu atau Meng Xiwo berusaha untuk mengalahkan ular itu sambil direkam oleh Jiun, si kameramen. Jiun berkata dia bisa mengalahkan monster B-Class Dungeon hanya dalam 47 detik. Lalu lamunannya itu dihentikan oleh Xiwo yang berkata, Jion, jangan cuma ngomong begitu. Apa kau sudah lihat? Sekarang ambil mayat ular ini. Apa maksudmu? Maksudku masukkan ke dalam tas ular ini. Masukkan ke dalam tas, ucap Jion yang bingung. Apa? Baiklah. Iya saja Hyung Nim. Dia yang tidak mengerti apa yang dimaksud langsung saja membawa mayat ular itu untuk dimasukkan ke dalam kantong kecil yang berada di sana. Dalam hatinya dia berkata, apa aku salah dengar? Dia menyuruhku masukkan ular besar ini ke dalam situ. Ya, tapi karena Hyung Nim yang sudah menyuruhku, kita coba saja. Lalu kepala ular itu dimasukkan pertama. Jion pun langsung masukkan ular itu semuanya. Dia terkejut dengan kekuatan dari kantong itu yang bisa menelan ular itu sekaligus. Dia bingung apa-apaan ini. Kalau sudah dimasukkan bisa bergeser sedikit. Apa-apaan ini. Selain itu juga Meng Xiwo sudah mengalahkan beberapa ular di sana. Sudah dililitkan begitu saja oleh Meng Xiwo dan akan dimasukkan ke dalam tas dimensinya. Di sana Jiun benar-benar bingung. Yang ini sebenarnya kau ini bikin apa sih? Aku benar-benar antara bingung atau kagum dengan buatanmu ini. Xiwo menambahkan, tentu saja kau pikir Master Aurelian yang membuatnya itu adalah buatanku. Aku memang jenius bukan? Ucap Xiwo. Iya, kau memang jenius. Kurasa Master Aurelian pun tidak bisa membuat hal seperti ini. Akhirnya pekerjaan mereka pun selesai. Di sana Jiun berkata, ngomong-ngomong apa akidah berat yang Nim? Ya ini lumayan sedikit berat. Sambil dia menyerahkan kantong itu karena diletakkan di ruang dimensi. Ini tidak terlalu berat, hanya sedikit. Sambil dia mencoba, nih mau pegang, mau mencoba. Tidak usah Hyung. Dulu saja kalau terakhir kali ku ingat waktu dia bilang tidak berat, malah itu berat sekali. Dan sekarang dia bilang ini sedikit berat. Sudah tidak bisa diragukan lagi ini beratnya. Sudah pasti minta ampun, ucap Jiun. Nim, ayo kita ke dungeon berikutnya, ucap Jion yang langsung memotong omongannya. Kita masih ada sekitar 4 lagi dungeon yang harus ditaklukkan, bukan? 3 Nim. Oh, 3 ya. Baiklah kalau begitu. Jangan lupa jaga baik-baik kamera yang diberikan Dokku padamu. Baik, mengerti Nim. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam dungeon yang berikutnya. Singkat cerita, akhirnya setelah melakukan semua pekerjaannya, Xiwo dan Jion keluar dari dungeon. Di sana dia ditunggu oleh seorang biro inspeksi hunter yang sudah kita kenal semuanya, yaitu Nona Minjung. Xiwo berkata, Minjung, kenapa kau ada di sini? Apa yang kau mau? Hunter Xiwo, bisakah aku bicara denganmu? Ucap Minjung. Bolehkah aku menanyakan sesuatu dan bisakah kita bicara secara personal? Sementara itu kita dipindahkan ke Bandara Internasional Incheon. Terlihat seseorang sedang panik. Apa yang terjadi? Tuan, sepertinya Master Aurelian telah diculik. Apa? Diculik? Di jet pribadi? Sepertinya pelaku dalam jet itu ada seseorang yang sudah mengintai kita telah lama. Apa itu mungkin? Kalau begitu berarti salah satu orang dekat Aurelian bisa jadi pelakunya. Kami juga mencurigai itu dan kami sudah memeriksa daftar karyawan maskapai dan pernyataan mereka, tapi sambil melihat daftar-daftar itu, ketua hunter itu melihat sesuatu yang tidak biasa. Montaebom. Siapa ini Montaebom? Aku ingat pernah mendengar nama seseorang seperti ini. Kolega yang sudah lama berteman dengan Aurelian, tapi tidak ada nama Montaebom di daftar itu. Sepertinya dia telah dicuci otaknya. Apa maksudmu dicuci otak?
Ucap si ketua. Di sana salah satu penyihir milik asosiasi berkata, lebih tepatnya aku curiga dia terkena sihir mental ketua. Lagi pula, itu juga tidak ada tanda-tandanya kalau dia mengalami perlawanan. Ya, ada juga Hancairin yang menjadi hampir kelas S bersamanya, menunjukkan bahwa mereka dilumpuhkan tanpa perlawanan, ya, ucap si ketua. Pelakunya diduga seorang penyihir yang sangat terampil, yang menggunakan sihir mental yang sangat kuat. Sambil mengingat-ingat hal itu, Montai Bom. Apa iya seorang Hunter S-Class bisa dikalahkan secepat itu? Montai Bom ini sepertinya seseorang yang di luar ekspektasi kita, ucap ketua. Ditambah lagi, Hunter S-Class apanya? Hancairin masih rookie, bukan? Meski begitu, bukankah terlalu dini untuk berasumsi bahwa pelaku menggunakan sihir pencucian otak? Namun di sana ada orang lain yang berkata ada jejak sihir teleportasi di sini. Sudah pasti ada seorang penyihir di antara para pelaku, ucap orang itu. Kalau kalian semua yakin seperti ini, maka ini pasti benar. Kalau gitu, bisakah kita memeriksanya lebih lanjut? Lalu si penyihir berkata, dari apa yang kita lihat, sepertinya ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini, ketua. Mereka sengaja memutarbalikkan gelombang sihir. Sepertinya ini tidak akan mudah, ucap orang itu. Kemungkinan besar mereka memiliki penyihir dengan kaliber yang sangat tinggi di antara mereka. Benarkah itu? Ya, itu memungkinkan, ketua. Bahkan mungkin dia lebih baik dariku berkali-kali lipat. Sementara itu kita dipindahkan ke scene orang lain, Meng Xiu. Sudah keempat kalinya aku mendengar nama itu, Meng Xiu. Dia benar-benar seperti duri dalam dagingku. Aku akan langsung berurusan dengannya sekarang juga kalau bisa. Tapi memulihkan ketertiban harus didahulukan terlebih dahulu. Sekarang bukan waktunya. Tapi sepertinya Meng Xiu memiliki hubungan tidak dengan hanya Aurelian, tapi juga dengan Hancairin, ucap anak buahnya. Lalu si bos berkata, itu berarti kemungkinannya memang benar bahwa Meng Xiu tidak bertindak sendiri dan bertindak sangat tinggi dalam organisasi itu. Keduanya adalah duri dalam dagingku, baik si Meng Xiu atau si Montai Bom itu sendiri. Namun, di akhir insiden ini mereka pasti akan bertarung, bukan? Aku penasaran apa yang akan terjadi. Situasinya sebenarnya buruk untukku, tapi tidak seburuk yang kukira. Entah Meng Xiu yang membereskan si Tai Bom atau Montai Bom yang membereskan Meng Xiu, semuanya atau kedua itu benar-benar menguntungkan untukku. Aku tidak rugi apa-apa, ucap si ketua Pandemonium. Justru semakin besar pertarungannya, maka semakin besar pula keuntungannya untukku. Sementara itu, bunuh Jobok Jom yang telah tertangkap. Jika kau melakukannya, aku akan beritahu di mana Aurelian dan Hancairin berada. Ini video diunggah ke YouTube pagi ini. Rupanya itu adalah video yang dibuat oleh si Montai Bom yang diunggah ke dalam YouTube untuk menyuruh si Jobok Chon. Jobok Chon itu adalah orang yang menyerang rumah Meng Xiu yang sebelumnya, ya, bersama gerombolannya. Di sana asosiasi berkata, karena juga menyebutkan Jobok Chon yang kau tahan, mungkin ini ada hubungannya dengan Pandemonium. Itulah aku kenapa datang menemuimu secara langsung. Apa ini alasan penculikan ini? Ya, mereka bertindak sejauh ini. Apa benar-benar perlu menarik perhatian publik dengan cara seperti ini? Aku tidak yakin. Biro Inspeksi juga curiga ini dilakukan oleh Pandemonium, tetapi mungkin mereka hanya menginginkan kekacauan di dunia. Memang permintaan juga tidak normal. Biasanya permintaan itu berkaitan dengan pembebasan, tapi mereka malah ingin kita membunuhnya untuk seseorang itu. Jika memang perbuatan Pandemonium, sepertinya Jobok Chon tahu sesuatu, ucap Siwo. Kalau tidak, mereka tidak akan membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Bagaimana sikap Biro Inspeksi, ucap Siwo. Lalu dia menjawab, sebenarnya negosiasi penjahat seharusnya tidak pernah terjadi. Tetapi ini penculikan tentang Master Aurelian dan Hancairin dari grup SH. Karena videonya sudah diposting, perhatian tertuju pada kasus ini. Semua orang memperhatikan kasus ini, ucap Lee Minjung. Tidak hanya di Korea, tapi secara global juga. Jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka, itu akan menempatkan Biro Inspeksi di bawah tekanan yang sangat tidak terbayangkan, ucap Minjung. Realistis saja kita perlu memenuhi permintaan mereka. Namun tolong jangan terima itu, ucap Siwo. Apa maksudmu? Aku mengerti apa yang kau katakan, ucap Siwo. Aku yakin kau sudah mengalami banyak kasus di mana sanda digunakan untuk alat tawar-menawar sebagai untuk ancaman. Dalam kasus seperti ini adalah tuntutan yang biasa diajukan para pelaku.
Mereka menentukan jumlah dan batas waktu transfer, berjanji akan melepaskan Sandra jika syarat mereka dipenuhi, ucap Minjung. Biasanya mereka mengatakan akan melepaskan Sandra, ucap Siwo sambil bingung. Ayolah, bukan mengungkapkan lokasi Sandra tapi lepaskan Sandra. Situasinya di luar kendali mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengungkapkan lokasi, ucap Siwo. Setidaknya mengunggah video itu bukanlah penculiknya. Kalau begitu, apa tujuan mereka mengunggah video ini? Mungkin mereka memperkeruh suasana saja, atau mereka adalah orang-orang yang mendapatkan dari keuntungan dari insiden ini, ucap Siwo. Aku tidak tahu persis apa itu, tapi jika memenuhi permintaan mereka, itu sama saja bermain dengan sesuai keinginan mereka, ucap Siwo. Namun kita tidak bisa begitu saja mengabaikan masalah ini. Mari kita lihat, ucap Siwo, apa yang bisa kita lakukan sambil dia berdiri untuk pergi sesuatu. Apakah kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan kita? Ayo kita pergi ke kantor Nona Minjung. Akhirnya mereka pun pergi ke kantor Minjung, kantor cabang Badan Inspeksi Hunter Seoul. Di sana mereka disambut oleh anak buah mereka. Anda sudah kembali ketua tim, bagaimana hasilnya? Minjung berkata, ya semuanya seperti biasa saja, tidak ada yang istimewa. Namun mereka tertarik dengan sesuatu. Hah, Meng Siwo juga di sini. Hunter Meng Siwo ada di sini. Di mana Jebok John? Ucap Minjung. Dia dikurung di interogasi ruangan, ucap seseorang itu. Ayo kita pergi, ucap Minjung. Lalu, lakukan pekerjaanmu, ucap Minjung. Baiklah, kalau begitu aku akan masuk sendiri, ucap Siwo. Singkat cerita, Siwo masuk ke dalam ruang interogasi, melihat si Bok John yang sudah terikat di sana tidak bisa melakukan apa-apa. Namun di sana dia berkata, siapa kau? Siapa kau? Ucap Bok John. Apa-apaan ini? Apa yang sedang kau lakukan? Ucap Bok John. Siwo memegang salah satu jari dari Jo Bok John, lalu ketrak. Ya, teriakan tiba-tiba saja terdengar dari ruangan itu. Teriakan yang sangat keras. Siwo tanpa ampun mematahkan jari yang ia pegang. Ada apa ini? Ucap orang-orang di luar. Bukankah seharusnya sihir kedap suara sudah diaktifkan? Tidak mungkin teriakannya bisa bocor. Di sana Siwo berkata, tubuh manusia memiliki berbagai titik vital. Begitu pula tubuh manusia sepertimu, ada banyak organ yang berbeda yang bisa merasakan rasa sakit, ucap Siwo. Siwo menggenggam rambut Siwo Bok John dengan marah. Dia berkata, jangan khawatir, kau tidak akan mati Bok John. Merasakan sakit yang luar biasamu dan mungkin kau berharap untuk mati. Ini tidak akan berakhir dengan mudah seperti itu, ucap Siwo. Jangan bandingkan ini dengan apa yang kau lakukan pada orang-orang tak bersalah sebelumnya. Ini tidak ada apa-apanya, ucap Siwo dengan muka yang psikopat yang telah dia aktifkannya. Aku yakin ini tidak ada apa-apanya. Dan teriakan pun terus berlanjut. Ya, orang-orang di sana hanya bisa melihat saja dengan keganasan Siwo. Lewati bagian awalnya, baik ketua tim, namun ketua tim atau Minjung berkata, itu dia, mulai putar dari sana. Di sana Siwo berkata soal batasan. Batasannya, apa maksudmu ada batasan di tempat ini? Ya, di sana aku ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa. Kita akan dijelaskan soal batasan. Itu tidak hanya menekan tindakan spesifik, namun tetapi juga pikiran tertentu sepenuhnya. Dan itu adalah hal yang digunakan oleh para pengguna sihir yang bisa menghapusnya. Ini adalah sihir pengikat tingkat atas yang kejam dan akan menyebabkan kematian jika batasan itu dilanggar. Jika kau mematahkannya secara paksa, maka orang yang terkena batasan itu akan mati secara seketika. Nah, dari sini kita dijelaskan bahwa si Jo Bok John itu mungkin telah disihir atau diberikan batasan supaya tidak bisa mengirim informasi atau memberikan informasi tentang pandemonium. Jika dia mencoba untuk melanggarnya atau memberikan informasi tentang pandemonium, bisa dipastikan bahwa dia akan langsung mati begitu saja sebelum dia melakukannya. Namun di sana Siwo menyadari sesuatu. Dia bisa melakukan sesuatu karena Siwo sudah melakukan atau memiliki kekuatan yang baru. Di sana Minjung berkata, apa yang sebenarnya dia lakukan? Siwo memegang kepala dari Jo Bok John, lalu dia melakukan sesuatu. Lalu orang-orang yang di luar terkejut melihat dari monitor. Dia berkata, apa yang baru saja? Ya, apa yang baru saja terjadi? Batasannya sudah dicabut. Memangnya batasannya bisa dicabut oleh orang lain? Minjung berkata, apakah Hunter Meng Siwo menggunakan sihir?
Aku juga tidak tahu ketua, tapi sepertinya itu memang benar terjadi, ucap seseorang di pinggirnya. Siwo sudah melepaskan batasan itu. Dia berkata, nah sekarang ceritakan semuanya padaku, Bokjon, karena kau sudah terbebas dari batasanmu. Sementara itu kita diperlihatkan sebelumnya. Aku tidak yakin bagaimana kita menangani penjahat yang keji melarikan diri, tapi aku berhasil membuatnya tidak bisa menggunakan kakinya untuk sementara waktu. Ketika aku memikirkan perkataannya tadi, kalau dipikir-pikir, Hunter Mengshiwo, dia biasanya orang yang naif, tapi terkadang agak aneh. Saat berurusan dengan penjahat, dia menjadi seseorang yang lebih jahat dari siapapun. Tapi sifatnya benar-benar jahat saat ini. Namun, ketika dia bersama adik perempuannya, dia menunjukkan sisi yang sangat hangat. Seorang pria yang terasa lebih manusiawi dari manusia manapun. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersamanya, semakin banyak yang ku ketahui. Entah kenapa dia membuatku merasa nyaman. Anjir, Siwo sudah melakukan pesonanya kepada si Minjung sepertinya. Ya, akhirnya di sana terlihat beberapa berita trending topik ya. Karena aku sudah mendapat semua informasi yang kubutuhkan dari Bokjon. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa batasannya bisa dicabut. Ini adalah iris reality manipulasi yang baru saja aku dapat. Ini benar-benar berguna, tentu saja bukan berarti tanpa risiko sama sekali. Kepalaku masih terasa pusing jika melakukan iris manipulasi itu. Sebentar lagi mereka akan beritahu lokasi para sanda pada biro inspeksi. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana situasinya akan berubah. Jadi aku harus bergerak sendiri lebih cepat sebelum biro inspeksi bergerak sendiri ke arah yang tidak pernah mereka duga. Baiklah kau betul, ayo kita pergi Blackie. Wow, rupanya si Blackie juga ada di sana. Yang sepertinya seperti biasa si Blackie digunakan hanya untuk melacak para sandera atau para penjahat ya. Karena si Blackie ini tidak mau menyakiti manusia, entah kenapa. Sementara itu kita dipindahkan ke Simon Taibom atau penjahat pandemonium yang sedang menyandera Han Chairin. Dia berkata, dia bertahan lebih baik dari yang kukira. Sepertinya bakatnya bukan satu-satunya yang dia punya. Ya, itu memang berguna meskipun begitu. Ini semua tidak akan berguna di hadapan kekuatanku. Kekuatan yang mendorong mental ke dalam yang lebih buruk. Tradeku adalah mental dominasi kelas S dan tidak akan lama lagi dia pasti akan jatuh. Kita pun dipindahkan ke masa lalu si Han Chairin. Seseorang berkata, Chairin, mulai sekarang kau harus hidup sendiri. Terlihat di sana Han Chairin yang mungil, yang masih lucu ya. Si Han Chairin ini dari kecil memang sudah didesain sudah cantik ya dan lucu. Kecilnya lucu, gedenya cantik. Sementara itu ibu dan ayah pergi sangat jauh, akan butuh waktu lama lagi untuk mereka kembali. Han Chairin berkata, jauh? Seberapa jauh? Ucap Han Chairin kecil. Akhirnya Han Chairin menyadari sesuatu. Sejak kembali ke rumah, aku benar-benar belum menyadari bahwa ibu dan ayah telah pergi. Namun aku tidak menangis. Aku diberitahu bahwa aku harus berani agar ibu dan ayah bisa kembali. Sementara itu Han Chairin kecil pernah bisa lihat di dalam hidupnya. Seseorang berkata, bagaimana kau menyebut dirimu manusia setelah melakukan hal ini? Nona muda adalah anak yang kau besarkan dengan tanganmu sendiri. Tapi membunuh nona muda hanya akan mendapat perubahan kecil. Siapa yang mengirimmu? Han Huangkuk? Han Taimin? Alangkah baiknya jika seorang bisa akur. Keesokan harinya juga pengasuh tidak datang. Katanya dia berhenti karena pekerjaannya terlalu sulit. Entah sulit apanya mengurus anak kecil seperti Han Chairin ya. Mungkin Han Chairin ini sesuatu. Apa aku menyulitkan ya? Han Chairin di sana terkena mentalnya. Han Chairin kecil. Sejak itu dia berpikir. Jadi sejak saat itu aku memutuskan untuk tidak bertingkah seperti anak manja dan mempersulit orang lain lagi. Dengan begitu orang-orang tidak akan meninggalkanku. Tapi ada satu momen yang menebarkan bagiku saat aku kecil. Saat makan pangsit, hari itu bibi di dapur memutuskan untuk membuat pangsit. Namun tiba-tiba saja dia terlihat. Han Chairin melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tatapan matanya mengatakan segalanya. Selamatkan aku. Entah apa yang terjadi dengan si bibi pembantu itu. Zat berbahaya terdeteksi dalam pangsit yang dimakan korban. Sejak hari itu aku tidak pernah melihat bibi di dapur lagi. Setiap kali aku bahagia, semua orang meninggalkanku. Han Chairin kecil hanya terduduk dan termenung. Ibu, ayah, pengasuh, bahkan bibi di dapur, semuanya pergi meninggalkanku.
Mulai hari ini, mulai hari ini, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya Hancarin hanya bisa terduduk di lemari. Namun, semua itu berubah ketika seseorang berkata, kau tinggal akan bersama kakek hari ini. Kakek memang menakutkan, tapi dia adalah seseorang yang bisa kuandalkan. Akhirnya itu adalah pertemuan kakeknya dengan Hancairin. Aku memutuskan untuk menurutinya. Aku merasa harus melakukannya. Saat itu aku berusia 6 tahun. Sebelum akhirnya kita dipindahkan lagi ke Simon Taibom. Dikatakan bahwa dia berasal dari keluarga kaya, tapi kita tidak tahu seberapa jauh berbeda. Melihat betapa mudahnya memicu trauma. Hancairin benar-benar dalam kendaliku, ucap Montaibom.